Dalam budaya masyarakat Arab, kata kaparo suka digunakan untuk menunjuk kegelapan malam. Hal ini bisa dicermati dari sebuah redaksi, Fi lailatin kafaro an-nujuma gomamuha. Pada suatu malam, gelap semakin gulita karena cahaya bintang gemintang terhalangi oleh awan. Nah, redaksi tersebut mengisyaratkan bahwa kata kaparo itu menunjukkan makna gelapnya. Ya, malam itu gelap karena gelap segala sesuatu yang ada di malam hari menjadi tidak terlihat atau paling tidak kelihatannya menjadi samar. Yang kedua, kata kaparo juga ternyata suka digunakan untuk menunjuk aktivitas para petani. Hal ini bisa kita cermati pada sebuah ayat yang menyebutkan kamasalil gois a'jabal kuffar nabatuh. Seperti air hujan, yang air hujan itu menumbuhkan tumbuhan sehingga para petani menjadi takjub terhadap tumbuhan tersebut. Ya, a'jab al-kuffar. Kufar di situ bukan orang-orang kafir, tetapi para petani yang merasa takjub pada pertaniannya. Mengapa para petani disebut al-kuffar? Sahabat sekalian, kalau kita melihat aktivitas petani, ternyata salah satu aktivitas mereka itu adalah membuat lubang di tanah agar bisa dimasukkan biji-bijian. Setelah biji dimasukkan ke dalam tanah itu, kemudian si biji itu ditutup kembali oleh tanah. Ya, aktivitas petani itu adalah menutup biji di dalam tanah agar tidak terlihat. Dengan demikian, kaparo itu pada dasarnya mengandung arti menutup. Kemudian kalau kita coba lihat lagi, ternyata kata kafaro nanti juga ada kaitannya dengan kafur. Kafur dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan untuk menunjuk suatu wilayah yang jarang terinjak manusia. Suatu tempat yang jarang diduduki manusia akibat jauhnya. Orang yang menempati daerah tersebut disebut ahlul kafur. Berdasarkan 3 fakta itu, dapat kita katakan bahwa kafir itu pada dasarnya adalah tertutupnya hati dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tertutup, maka hatinya tidak mampu melihat kebenaran. Karena hati tidak mampu melihat kebenaran, ia akan menjadi terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kalau kita telusuri makna kafir dalam Al-Quran, paling tidak kafir itu digunakan dalam 3 konteks. Yang pertama, kafir digunakan untuk menunjuk orang yang tidak mau menerima keesaan Allah, tidak mau mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Yang kedua, orang itu mengakui keesaan Allah, kerasulan Muhammad, namun ia menolak atau tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pula, ketika seorang perempuan yang dilihat olehnya sesuatu yang kurang dari suami, itu disebut yakpurna al-asir. Perempuan, istri-istri yang tidak mau mengakui kebaikan suami. Nah, yang ketiga, kata kaparo itu sendiri kadang-kadang digunakan untuk menunjuk orang yang mengakui keesaan Allah, kerasulan Muhammad, namun merasa enggan untuk melaksanakan syariat. Sahabat sekalian, berdasarkan 3 hal tersebut, kita dapat mengatakan
bahwa yang dimaksud kuliah ayuhal kafirun, kafir pada surat Al-Kafirun itu adalah kelompok manusia yang pertama, yakni yang mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Apa yang Allah serukan kepada umat Islam ketika berhadapan dengan orang kafir semacam itu? Jawabannya jelas, bahwa Allah menghendaki adanya sesuatu yang tegas, sesuatu yang bisa membedakan mana muslim dan mana kafir. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada umat Islam agar dirinya betul-betul beda dengan orang-orang kafir. Karenanya pada ayat kedua sampai ayat kelima, di situ Allah menegaskan adanya pembeda antara kafir dengan muslim. Untuk orang muslim, itu redaksi penapiannya dalam bentuk berbeda. La a'budu, kemudian wala ana abidun. Sementara bagi orang kafir, kedua-duanya menggunakan bentuk isim, abiduna. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang muslim, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sama sekali tidak boleh menyerupai ibadah mereka. Karena memang orang muslim itu adalah abid. Nah, sementara bagi orang-orang kafir, itu kedua redaksi menggunakan kata yang sama, abiduna, dalam bentuk isim. Karena memang bagi orang kafir, walaupun mereka penyembah kepada sesuatu selain Allah, mereka terkadang bisa neko-neko, bisa menjadi bunglon, sehingga pada suatu kesempatan bisa saja meniru cara beribadah orang-orang muslim. Ya, jika fakta ini kita coba tarik pada wilayah asbabun nuzul, ini sangat jelas bahwa ada tawaran kepada Nabi Muhammad bagaimana jika 1 tahun beribadah kepada Tuhan kami dengan menggunakan tata cara kami, kemudian 1 tahun lagi beribadah kepada Allah dengan tata cara yang seperti diperintahkan Allah. Jelas hal ini ditolak, walaupun meniru. Nah, karenanya sahabat sekalian, dalam konteks ini, kita selaku umat Islam harus tegas. Kita harus menghargai orang kafir, namun dalam urusan ibadah, kita tidak boleh meniru. Karenanya dalam sebuah hadis disebut, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaumnya. Namun, fakta ini bukan berarti tidak ada yang disebut dengan saling menolong. Menolong orang kafir ketika mereka celaka harus kita lakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah melakukan peribadatan seperti mereka. Sekali lagi, dalam konteks kemanusiaan, hargai orang kafir itu sebagai manusia. Dalam konteks keberagamaan, hargai mereka itu sebagai kafir. Nah, karenanya pada penghujung ayat disebutkan lakum dinukum waliyadin. Dalam agama itu tidak ada percampuran. Agama mereka ya bagi mereka. Silahkan mereka beribadah sesuai dengan tata caranya. Dan agama kita, ya kita harus beribadah sesuai dengan tata cara yang Allah anjurkan kepada kita. Sahabat sekalian, dengan demikian dapat kita katakan, surat Al-Kafirun itu menegaskan, mengingatkan kepada umat Islam agar dalam ta'abudi itu harus betul-betul murni, tidak boleh tercampur dengan tata cara praktek keagamaan orang-orang kafir. Namun, sikap tegas itu tidak mengisyaratkan pada berlaku kesewenang-wenangan terhadap orang-orang kafir. Dalam konteks kemanusiaan, perlakukan mereka
sebagai manusia. Ketika mereka celaka, ketika tetangga kita yang berbeda agama itu celaka, tolonglah mereka, sebab mereka pun manusia.